Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta cuy. Jadi hari ini saya bakal coba melakukan unboxing lagi. Ini saya lagi nggak di setup biasanya karena saya lupa bawa kamera buat ke kantor. Jadi saya bakal coba unboxing di komputer saya ya. Oke guys, jadi ini ada beberapa paket yang udah saya beli beberapa hari yang lalu yang sama green screen itu, ini baru datang setelahnya. Nah ini tuh hal-hal yang berhubungan dengan audio yang mungkin bakal saya pakai juga untuk di channel Biji Onta nanti ya. Oke, jadi di sini ada dua item yang baru datang. Oke, tapi sebelum itu bagi yang follow Instagram saya, mungkin kalian bisa follow dulu, klik link di deskripsi atau enggak di erpandistro.com ya. Nah di sini ada dua barang yang berhubungan dengan audio yang untuk upgradean di channel Biji Onta nanti supaya jauh lebih baik lagi. Karena biasanya saya rekaman kalau Biji Onta itu selalu pakai HP ya. Udah 6 juta subscriber, channel yang Biji Onta udah berapa ratus ribu, udah hampir sejuta, tapi masih pakai HP. Jadi saya pengen coba upgrade untuk audio ini ya. Oke, saya bakal coba buka dulu untuk yang bagian pertama cuy. Oke, sini aku buka dulu ya. Apakah ini? Ini harus ada 3 saya, tapi menurut saya yang ini kayaknya langsung 2 ya. Ada 2 item di sini mungkin, saya nggak tahu juga. Kita lihat aja ntar cuy. Oke, ini ada satu barang, tapi ini kalau yang ini kayaknya untuk channelnya Erpan doang ya. Ini saya beli online semua bos. Oke, ini dia, saya beli sebuah filter mikrofon. Ya karena kalau misalkan mikrofon ini tuh udah kebuka-buka gini bos, kasihan anjing, kasihan nih. Berapa juta subscriber tapi mikrofonnya kayak gitu ya. Ya jadi saya beli pop filter untuk mikrofon yang ini. Nah yang untuk Biji Onta kemungkinan barangnya ada di sini ya. Mungkin kita buka aja dulu dan mungkin bakal saya pasang cuy. Nah jadi ini ya. Tes anjay, biar kayak YouTuber guys. Biasanya kan YouTuber pakai beginian ya. Ini gimana pasangnya? Kayak gini ya. Besar guys. Udik ya, maklum nggak pernah punya beginian anjing. Shit man. Besar guys. Nah, baru tinggal saya kayak sih anjing. Kayak gini ya. Besar guys. Kok kayak susah gitu lah. Kayak gini kah? Oh kayak gini loh goblok, bisa. Hah udik bet sih bangsai. Nah tinggal kita putar-putar bos. Bener apa? Nungguin ya. Saudara. Lama ini, panjang bos, panjang. Kayaknya salah deh. Kayak nggak gini guys. Sabar. Apa sih anjing? Sumpah nggak ngerti guys cara pasangnya ya. Nggak ada caranya bos. Oh dipasangnya di sini nih. Ini kayaknya kurang panjang anjing. Maklum guys, Udik guys tidak pernah menggunakan barang-barang seperti ini ya. Gambarnya dia dari bawah bos. Nah kayak gini nih. Oh gini loh. Nah dijepit dia cuy, dijepit. Hah Udik bet sih bilang makhluk Mars anjing. Gini doang gak ngerti ya. Nah simpelnya loh, padahal anjing gini doang loh guys. Gini doang loh anjing bisa ya. Fuck. Nah baru diginiin. Dia dari bawah sih, nggak usah dari bawah, dari sini ini. Kenapa malah saya yang bengkok ini ya? Malah guys, kursi baru. Nah oke guys, welcome back. Pop filternya ini ngapa sih kursi? Kok kayak bengkok gitu loh, nggak enak gitu loh jadinya. Tes. Mantap guys. Oke udah jadi item pertama, udah ada pop filternya. Kayak sih kalau dikasih lihat nih. Nggak kelihatan guys. Nah kayak gini ya jadinya ya. Mantap bos. Nanti tinggal diatur sendiri ya dah. Anjing kayak mau kupatahin rasanya. Coba lurus nih. Udah bodo amat guys. Oke, jadi pop filternya udah jadi. Pal barang utamanya bukan barang ini, tapi saya kelamaan pasang doang ya.
Oh guys, ini adalah barang selanjutnya. Barang yang sebenarnya yang penting yang saya beli. Mudahan aja ini isinya ada 2. Kalau misalkan isinya cuma 1, berarti saya di scam anjing. Kalau nggak di scam berarti barangnya belum datang ya. Terpisah cuy. Harusnya sih barengan ya. Karena ini satu toko cuy yang ini. Kalau yang ini beda nih. Yang pop filternya ya. Tapi setahu saya barang yang saya beli itu nggak sebesar ini ya. Jadi kemungkinan ini bakal ada 2 barang. Dan di sini tuh deskripsinya juga nggak dijelasin ya. Kalau biasanya kalau satu barang doang itu dia dijelasin cuy isinya apa-apa aja ya. Nah tapi ini tuh nggak dijelasin. Dan di dalamnya ada kotak lagi. Jadi kemungkinan itu di dalamnya itu ada 2 barang, semoga aja ya. Kalau nggak berarti nanti bakal di unboxing lagi barang satunya kalau emang bukan cuy. Berantakan kan, baru saya bersihin ini. Tada, masih ada lagi anjing. Ini kayak 1 doang deh. Kayaknya 1 doang guys. Fuck, berarti barangnya ada lagi ntar datang ya. Malesnya diriku menunggu anjing. Oh guys, udah mulai kelihatan ya barangnya, kalian lihat. Tada, apa nih tulisannya nih? Water Waveable Cubase Slide Steinberg, anjay. Nanti semua barang-barangnya saya bakal kasih. Oh, ada 2 cuy. Ada 2 guys. Aku beli 2 kah? Lah, kok aku beli 2 sih anjing? Sabar guys, aku beli 2 bah. Perasaan aku beli 1 deh anjing. Oh, ini aksesorisnya guys. Tegang juga saya kok bisa beli 2. Perasaan saya beli 1. Ya, jadi ini adalah barangnya yang saya beli, yaitu Zoom H1. Dan ini kayaknya pop filternya. Dan untuk kayak aksesorisnya nih di belakang nih. Berarti barang yang satunya itu bakal saya tunggu lagi episode berikut. Maksudnya tunggu besok baru nanti saya bakal rekaman lagi ya. Oke, dan nanti juga di akhir saya bakal coba untuk ngetes bagaimana mikrofonnya dari mikrofon ini, mikrofon mic ini, dan mikrofon langsung dari kamera ya. Oke, saya buka dulu. Ini kayaknya mikrofonnya Zoom H1 Handy Recorder. Ini harganya 2 jutaan. Dicampur sama ini kalau misalkan kalian beli ininya doang itu 1.500.000 apa 1.600.000 ya. Kalau menurut saya mending beli yang nambah 500-an, jadi biar sama bandelnya cuy, biar dapat semua langsung ya. Oh, ada baterainya cuy, pakai baterai masih apa? Oke, ini dia barangnya. Kalian lihat di sini ada baterainya dan di sini ada mikrofonnya ya. Oke, mikrofonnya gini doang, kayaknya udah lina misalnya kayak remote ya. Oke, mungkin saya bakal taruh bawah dulu. Sama baterai AAA. Ninggoy. Oke, di sini ada kitab-kitabnya yang tidak mungkin terbaca. Biasanya saya baca kalau saya kesusahan ya. Oke, dan ini barang selanjutnya. Nah, barang selanjutnya ini kayaknya adalah aksesorisnya cuy. Jangan bilang ada mikrofonnya lagi anjing, jadi 2 ya. Enggak sih, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau ada mikrofon lagi berarti termasuk murah gitu loh, dapat mikrofon 2 anjir. Oh enggak guys, Anda terlalu berharap ya. Oke, di sini ada pop filternya. Di sini ada kabel, di sini ada. Oh, ini buat stand mic-nya buat dipegang begini ya, buat interview mungkin. Ini ada tripod buat taruh di bawah. Ini ada tasnya dan di sini ada apa lagi nih? We are for creator, anjay. Ada chargerannya cuy. Jadi ada chargernya ya, dapat ya. Oke, mungkin ini kotak ini aja bakal saya simpan untuk tempat chargernya ya. Paling kayak kotak-kotak gini bakal saya buang cuy. Karena nanti bakal menemuin rumah isinya sampah doang ya. Oke guys, jadi di sini tuh dapat tempat kayak tas kecil gitu untuk mikrofonnya. Ada tripod, ada untuk kayak interview dipegang gini kayak mic, dan di sini tuh ada kabel USB, di sini ada kepalanya, dan di sini ada pop filternya ya. Oke guys, jadi saya setelah bertahun-tahun, terakhir kali saya beli mikrofon itu adalah mikrofon ini yang udah 2 tahun lalu, mungkin hampir 3 tahun ya. Nah, akhirnya saya beli lagi mikrofon karena saya udah mulai aktif di channel BJ Onta, yang dimana selama ini saya masih pakai mikrofon dari iPhone saya ya. Jadi nanti saya bakal coba melakukan pengetesan dari mikrofon PC saya, mikrofon langsung dari kamera, mikrofon HP, dan mikrofon dari ini nih, dari mikrofon yang saya beli yaitu Zoom H1 ya. Oke, oh ini lumayan bagus ya tempatnya ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana cuy, jadi nggak gampang rusak. Oh, dan bisa ada ini nih, ada gantungannya ya. Wah, lumayan cuy. Oke guys, di sini ada beberapa barang lagi, yaitu di sini ada kabel data. Mungkin saya bakal coba buka dulu. Oke, di sini tuh ada kabel datanya pakai masih model lama cuy, kayak gini nih. Bukan Type C ya, masih jenis-jenis HP zaman dulu. Oke, baru di sini ada kepalanya. Ada kepalanya guys, mantap. Ini kepala chargernya.
Di sini ada tripodnya. Ini untuk kayak misalkan kalau saya males pakai mikrofon gini, jadi mungkin bisa langsung saya taruh di meja doang. Nah sebenarnya yang satunya lagi itu nanti saya beli ini cuy. Beli apa sih namanya? Beli clip on. Saya beli clip on jadi supaya mic-nya bisa ditaruh di sini, karena pakai mikrofon ini, mikrofon Zoom H1 ini bisa gunain clip on, dan saya clip onnya beli yang agak mahal karena kemarin itu saya udah pakai apa sih namanya? Udah rekamnya pakai HP, baru pakai clip onnya harganya 7.000 anjing bangsat. Yang harus pakai splitter ya. Nah, ini nih. Nah, jadi saya beli yang agak mahal yaitu 50.000 apa 100 ribuan gitu, saya nggak tahu, lupa harganya. Ini ada pop filternya, busanya ya, biar nggak noise cuy, biar nggak ada suara angin-angin. Oke, dan di sini ada untuk kayak jadi kayak mic karaoke gitu ya, atau nggak buat interview ya. Ada mikrofonnya Zoom H1 seperti kalian lihat, H1N ya, handy recorder. Jadi setahu saya ini tuh masih pakai baterai, dan dia pasti pakai apa sih namanya itu, memori, pakai memori HP yang zaman dulu itu cuy. Seingat saya, karena saya dulu sempat apa sih namanya, masuk ke pas di film-film itu, saya sempat lupa kata-katanya, saya sumpah guys, mulai lupa ya. Saya nggak ingat gitu loh kata-katanya apa ya. Saya nggak tahu kata-katanya apa ya, saya lupa anjing. Pokoknya kayak pelatihan gitu, pelatihan untuk film. Pokoknya intinya itulah ya, pelatihan untuk film. Dan itu dia gunain pakai zoom yang ini juga. Saya nggak tahu zoomnya modelnya yang ini juga apa enggak. Yang pasti pada saat itu setahu saya mereka pakai zoom, dan mereka itu masih gunain pakai memori card HP ya, yang saya tahu. Dan ternyata memang sama cuy. Tapi kayaknya yang saya pakai itu model lama, itu tahun 2014, 2015 ya, seingat saya. Oke, ini udah masuk. Di sini tuh ada untuk memory cardnya. Nah, jadi bakal dimasukin di sini. Untuk memory card saya ada banyak ya, karena saya baru-baru kemarin beli GoPro yang dimana masih gunain memory card kayak gitu juga ya. Sabar, cari dulu ya. Oke guys, ini dia, yaitu untuk SanDisk ya, bukan SanDisk, SanDisk. Oh ya, SanDisk Extreme 32 GB. Ini saya punya yang besar untuk ditaruh di sini, jadi pindahin datanya ntar pakai ini ya. Dan ini dia memorinya yang kecil. Ini paling kecil, filenya itu 32 GB. Karena untuk GoPro 32 GB itu menurut saya terlalu sedikit ya. Jadi saya gunainnya yang di atas 32 GB, kayak 100 lebih lah, 128 ya. Oke, mungkin saya bakal coba taruh. Jadi mungkin memori ini yang paling sedikit 32 GB mungkin saya bakal gunain untuk mikrofon doang ya. Oke, udah masuk. Jadi di sini tuh ada kayak dua. Ini kalau ini kan satu gini nih langsung arah nih. Kalau ini dia ada dua nih, kalian lihat. Nanti bakal ada B-rollnya. Di sini ada dua, yang dimana berarti kalau ngomong itu harus di tengah-tengah, jangan terlalu kiri atau jangan terlalu kanan ya. Ini saya nggak tahu gimana cara nyalainnya lagi anjing. Wush, gila guys, mantap gambarnya kayak HP Nokia anjing. Oke, set tanggal dulu, tanggal 2020. Bulan berapa ini? Bulan Oktober. 7, bulan 10. Meninggal. Oke, sudah guys, saya atur tanggalnya, dan ini masih mengecek kartu SD-nya ya. Nah, jadi untuk ini itu nanti misalkan kalian mau masukin pop filternya, busanya ini gimana cara masukinnya anjing? Lubangnya sempit bos, masih perawan ya. Alhamdulillah. Oke, nanti juga saya bakal coba gunain pop filter dan nggak gunain pop filter ya. Dan saya bakal juga gunain juga perbedaan antara gunain pakai apa namanya, pakai clip on dan tanpa menggunakan clip on langsung dari sini, karena ini bisa langsung dari sini dan bisa juga menggunakan clip on ya. Tapi kalau menurut saya untuk mikrofon kecil kayak gini mending lebih baik digunain di clip on. Kenapa? Karena ini ditaruh di kantong, jadi mic-nya ntar ada di sini doang ya, jadi nggak usah diapa-apain gitu loh. Ini gimana, sumpah aku nggak ngerti sama sekali cara kerjanya ya. Di sini ada nomor-nomor yang saya nggak tahu isinya apa. Di sini ada line out, ada volume. Anjir, jadul banget sumpah, kayak HP Nokia zaman dulu cuy. Terus di sini ada line in, ada buat charger, ada buat buang ke sampah, dan ada buat nyalain. Ya, itu doang adanya. Jadi buat headset, buat dengerin suaranya ada secara langsung. Dan di sini tuh ada juga untuk kayak ke clip onnya ya. Mungkin nanti bakal ada b-rollnya untuk pas saya ngomong tadi. Jadi kalian bisa lihat detail-detailnya ya. Oh, dan di sini tuh juga dikasih tahu ya waktunya berapa lama untuk bisa saya gunain mikrofon ini ya. Di sini ada 24 menit nih. Bentar doang dong. Ini 4 jam apa 4 menit sih, Bang? 4 jam guys, 4 jam ya. Salah cuy, masa audio doang sampai 4 menit doang anjir.
Oh, di sini ada 2 jam. MP3 bisa sampai 129 jam anjir. Masih saya nggak tahu yang terbaik itu apa. Mungkin saya bakal coba disesuaikan sama kayak mikrofon ini ya, pengaturannya yaitu di 48K dan 24 bit ya. Jadi mungkin untuk percobaan sekarang di ini aja. Nanti kalau misalkan saya coba udah otak-atik, mungkin nanti di akhir video saya bakal coba cari settingan terbaik dan mungkin fitur-fitur apa aja yang bisa digunain dari mikrofon ini ya. Testing 1 2 3 tes. Oh, udah jalan ternyata ya, mantap. Oke, coba saya bakal coba masukkan pop filternya ya. Ini windshieldnya masih perawan bos. Susah banget kayak masang nginyak mondok. Testing 1 2 3 anjing, mantap bos. Kayak kayak pengen jauh dulu. Oke, kelar. Terus cara lihatnya gimana anjing? Sumpah nggak ngerti sama sekali guys. Tidak pernah megang kayak begini ya. Sabar guys. Nggak ada suaranya ya. Apa harus dipindah dulu? Perasaan bisa didengar dari sini langsung ya. Ya. Ternyata tombol yang di sini itu adalah untuk mengatur seberapa kencangnya ini ya. Apa namanya? Suaranya cuy. Nah, kalau 0 tadi 0 anjing, pantasan gak ada suaranya ya. Oke guys, ini adalah mikrofon dimana pengetesan. Ini dari depan saya menggunakan 48 kHz dan 24 bit ya. Ini kalau dari depan, ini kalau dari samping kiri, ini dari samping kanan, dan ini dari depan yang harus gimana digunakan sebenarnya ya. Dan ini tuh masih menggunakan pop filter. Coba maksudnya windshield. Coba saya buka windshieldnya. Oke, ini adalah ini adalah pengetesan suara dari atas tanpa menggunakan windshield. Ini dari depan, ini dari kiri, dan ini dari kanan ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri gimana perbedaan suaranya. Dan mungkin nanti di akhir video saya bakal coba ngelakuin perbandingan antara mikrofon dari komputer saya, mikrofon langsung dari kamera, mikrofon dari ini langsung, dan atau langsung dari HP juga ya. Jadi saya langsung cobain semua. Dan mungkin kalian bisa bandingin sendiri yang mana yang bagus dan yang mana yang enggak. Dan nanti saya bakal coba gunain clip on. Saya bakal coba gunain pakai clip on juga ya. Oke guys, ini adalah mikrofon gimana pengetesan. Ini dari depan saya menggunakan 48 kHz. Ya suaranya lumayan ya, nggak jelek-jelek banget ternyata cuy. Dan ini bertahan bisa sampai 2 jam. Bahkan yang MP3 tadi itu bisa waktunya sampai 130 hari cuy. 130 jam anjing, berapa hari itu saya nggak tahu ya. Oke, dan di sini tuh ada untuk tripodnya, mungkin saya bakal coba pasang ya. Dan ini tuh harganya 2 juta untuk yang bundle. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen beli yang bundle, yaitu yang maksudnya bundle itu gabungan semua cuy sama aksesorisnya ya, bukan bundle nakal anjing. Ya, jadi kalian bisa gunain ini. Mungkin kalau YouTuber baru yang nggak mau beli mikrofon mahal atau USB yang bisa dibawa kemana aja, mungkin menurut saya lebih baik beli kayak gini ya. Oke, ini dia tripodnya, dan ini tuh bisa diatur-atur juga ya. Kalian lihat nih. Nah, kayak gini cuy. Nah, mantap juga ya. Jadi bisa langsung digunain kayak gini. Jadi tanpa harus pakai dari komputer, bisa langsung dari sini ya. Mantap juga cuy. Bahkan yang ini tripod kalau saya sih pribadi mending pakai tripod kayak gini ya, daripada harus gunain kayak gini cuy. Karena nggak bisa ditaruh. Kalau kayak gini mau pakai kayak gini juga nggak beda-beda tipis ya. Tinggal dipegang gini doang, sama aja cuy. Ya mungkin segitu aja dulu untuk reviewnya. Mungkin setelah ini bakal saya kasih lihat perbandingan audio dari mikrofon yang sudah saya pakai selama ini ya. Dan nanti saya juga bakal kasih b-rollnya, kelebihannya, karena di sini tuh ada line in untuk pakai clip on sudah disediakan yang warna merah, dan yang warna hijau adalah line out yang dimana itu untuk ngedengerin secara langsung audionya. Jadi kalau kalian punya headset, kalian bisa dengerin suara kalian secara langsung menggunakan line out ini ya. Jadi menurut saya lumayan bagus, karena ini adalah salah satu mikrofon yang digunain kalau kalian mau buat film, apalagi yang nggak terlalu profesional banget, biasanya menggunakan ini yang biasa kayak short film gitu, karena ini juga bisa monitor audionya secara langsung ya. Oke, tanpa basa-basi mungkin saya bisa langsung aja ngasih lihat kalian gimana perbandingan untuk semua mic di sini ya. Oke, balik lagi. Di sini barang saya udah nyampe. Ini nih clip onnya udah nyampe. Ini harganya 50 ribuan doang, dan ini yang harga cuman 7 ribu, nggak nyampe 10 ribu yang buat unboxing random dan dibeliin ini. Nah, yang 50 ribu ini ternyata nggak kompatibel sama H1N, karena
Karena ujungnya ini nih, ujungnya ini berapa milimeter gitu dan nggak masuk sama ini, berarti ini butuh splitter lagi. Tapi ini tuh yang harga 50.000 ini malah masuk di HP itu nggak butuh splitter cuy. Ini yang murah ini di sini malah masuk, di splitter nggak masuk cuy. Bangsai. Jadi mungkin saya harus antara, saya punya beberapa pilihan ya. Ini harganya 50.000 doang mikrofonnya. Kalau dicolok ke HP langsung bisa, nggak perlu splitter. Tapi kalau dicolok ke sini mungkin butuh splitter, yang dimana saya harus kemungkinan bakal beli splitter lagi. Atau saya bisa gunain mikrofon 7.000 yang saya colokin di sini, tapi cuman kedengaran di telinga kiri dan suaranya bakal jelek banget. Dan jadi mikrofon H1N yang mahal ini malah ketutup sama kesampahannya ini loh. Jadi saya punya dua pilihan. Gunain mikrofon 7.000. Saya beli mahal-mahal H1N, terus saya gunain mikrofonnya sampah ini 7.000. Oke, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, atau enggak saya gunain mikrofon 50.000. Saya colokin di sini, tapi saya harus beli splitternya lagi atau beli kabelnya yang cocok sama line innya di H1N ini. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, atau enggak saya beli lagi clip on yang emang khusus buat zoom ini, dan saya cari di internet itu ada, tapi agak susah gitu loh untuk nyari khusus zoom ini. Kebanyakan jualannya khusus AP yang murah-murah gitu, saya bingung. Atau pilihan keempat, karena saya sebagai makhluk Mars yang sangat kreatif, ini pilihan yang mungkin bakal saya pilih dan bakal menjadi pilihan terbodoh dan terpintar saya. Mungkin kalian bakal lihat ntar cuy. Jadi ada 4 pilihan tuh. Pilihan pakai yang sampah yang 7.000 tapi suaranya jelek, percuma ini beli mahal. Atau yang 50.000, beda dikit doang. 50.000 murah juga, cuman harus beli splitter lagi. Yang ketiga, atau nggak beli clip on yang baru, lavalizer yang baru, yang mungkin harganya ratusan ribu sampai sejuta. Atau pilihan terakhir, karena kalian ingat nggak sih lo video Erpan yang dimana saya buat mikrofon itu dari kaos kaki dan dari headset sampai saya buat jadi mic. Oke, jadi sebenarnya ini adalah seperti mic gitu kalau di kamera teman-teman. Jadi saya gunainnya itu gunain headset, lalu itu saya taruh ke bawah itu, lalu saya taruh yang di bolongan tadi itu teman-teman, yang saya kasih bolongan. Lalu itu saya bakal taruh dan saya taruh di depan mulut saya. Dan seolah-olah itu seperti, kalau di kamera itu seperti mikrofon teman-teman. Sebenarnya itu adalah menggunakan headset yang dijadikan mic dan menggunakan kaos kaki coy. Oke, jadi ini hari ini bakal terjadi lagi dengan mic ini guys. Oke, jadi ini adalah mic video mic Go made in Australia. Ini harganya hampir sejuta. Jadi saya bakal bongkar ini guys. Gak tahu ini menjadi sesuatu yang sangat kreatif atau sesuatu yang sangat bodoh. Kalau berhasil berarti mungkin ini sesuatu yang sangat kreatif. Kenapa? Karena saya pertama nggak perlu beli lagi. Terus kedua, hasil micnya juga udah pasti bagus karena ini dari Rode. Dan yang ketiga, saya nggak usah beli apa-apa lagi, nggak usah beli splitter atau beli clip on lagi. Udah ada cuy. Dan keempat, ini tuh nggak pernah saya pakai sama sekali ya. Mungkin kalian bisa cari di Google. Ini tuh micnya video mic Go dari Rode. Nah ini harusnya ada ininya, apa namanya, ada windshieldnya, cuman windshieldnya hilang di Singapura ya. Nah setelah lepas itu, ini tuh nggak pernah saya pakai lagi. Kenapa? Karena menurut saya kalau mikrofon sekecil, maksudnya segini doang, terus ditaruh di mic nih, di kamera itu harus dekat segini untuk supaya suara saya ketangkep. Kalau misalkan saya pakai lensa panjang atau lensa yang milimeternya 35 sampai 50 yang jauh, mikrofon dari sayanya itu jauh, jaraknya itu sama aja kayak suara dari kamera HP, nggak beda tipis ya, harus dari dekat baru kerasa gitu loh. Nah, mungkin kali ini saya bakal coba ngebongkar ini. Setelah ini lepas, saya lihat ini tuh kayak nggak ada apa-apa cuy, kayak kosongan banget ya. Oke, kalau misalkan ini berhasil, kemungkinan ini bakal jadi sesuatu yang sangat amazing gitu loh. Oke, ini saya lepas. Sejuta bos, saya bongkar. Daripada nggak digunain kan, mending saya jadiin clip on. Daripada saya beli clip on lagi harganya sejutaan, mending saya ini jadiin clip on gitu, dengan kekreativitasan ya, dengan barang yang udah ada cuy. Daripada ini nggak kepake sama sekali, kan jarang saya pakai. Terus fungsinya nggak berguna banget gitu loh jadinya ya, karena saya biasanya pakai lensa panjang gitu loh. Oke, udah kebuka semua. Nah ini nih. Nah tuh kan bener kan, mikrofonnya cuma segini bos. Ini pajangan doang, ini buat taruh kamera doang ya. Shit man, operasinya boleh berhasil dengan lancar. Oke. Nah ini kayaknya kalian lihat nih. Ini tuh yang panjang ini tuh kalian lihat, dengar nih. Ini tuh kosongan cuy, nggak ada apa-apa ya. Tidak perlu membeli lagi clip on yang harga mahal jutaan. Dan kualitasnya sudah pasti bagus bos, karena ini juga harganya jutaan gitu loh. Jadi tidak ada ruginya.
kalau misalkan saya beli jutaan, yang ini nggak kepake, nganggur gitu loh ya. Dengan ini saya bongkar, jadi kemungkinan bergunanya lebih tinggi, bos. Dan kualitasnya pasti bagus. Guys, fuck, ini dia mikrofonnya cuy ya. Nah, jadi sebesar itu mikrofonnya itu cuman sekecil ini, bos. Sekecil ini, bayangkan. Kalian pikir dong, sekecil ini cuman bolongan doang. Ini apa isinya, bos? Busa, anjing, busa. Isinya cuman busa, bos. Ini mikrofonnya cuman segini kan, sebenarnya kan harganya 1 juta gitu loh. Kelihatannya kayak besar, mewah, sebenarnya cuman segini mikrofonnya ya. Mana ini? Oh guys, ini dia saat-saat yang ditunggu-tunggu ya. Apakah ini benda sekecil ini bakal berhasil? Kalau berhasil berarti ini saya bakal untung besar guys. Kenapa? Karena pertama, saya nggak harus beli splitter. Kalau misalkan saya beli splitter pun harganya nggak mahal-mahal banget, tapi kualitas audionya pasti nurun ya. Kenapa? Karena misalkan mikrofon 50.000 ditukar, ini harganya 2 juta, terus ditukar sama clip on yang harganya 50.000. Jadi kualitasnya pasti menurun kan. Apalagi ditambah dengan adanya clip on. Terus kalau misalkan saya gunain 7.000, ini harga 2 juta, terus clip onnya harganya 7.000, kan lebih bodoh lagi. Walaupun bisa langsung gitu loh ya. Dan itu pun cuman bisa di suaranya di kiri doang, nggak ada di kanan ya. Atau saya bisa dengan kreativitas, dengan mikrofon harga 7 juta yang saya rakit sendiri menjadi seperti ini. Kalau bisa, berarti saya menjadi win-win solution, man. Let's go, bitch. Let's give it a try, man. Let's go, motherfucker. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan sampai gua beli clip on lagi harga 1 juta. Tes. Berhasil dong, makhluk Mars dong. Makhluk Mars membuat clip onnya sendiri ya. Daripada saya harus beli harga 1 juta, bos. Ini mikrofon dari sini. Ini mikrofon dari sini. Tes 1 2 1 2. Sabar. Oke, ini mikrofon Rode yang harusnya langsung dari kamera. Saya langsung bongkar dan saya bakal jadiin clip on. Jadi lumayan lah ya, segini doang masih bisa ditaruh di sini. Oke, kalau misalkan ini berhasil, berarti kalian harus akui kepintaran makhluk Mars dalam mensetongkan barang-barang yang sudah ini. Saya nggak tahu nih, ini barang dari mana, bos. Ini saya dapat di lemari ya. Pokoknya saya cari gitu loh. Saya mikir ya HP-nya aku beli, nunggu berapa hari nggak bisa gitu loh. Harus beli lagi. Gimana supaya ini bisa sekarang gitu loh. Saya putar pala saya. Nggak, maksudnya nggak gitu. Otak saya putar ya. Ini mikrofon Rode nggak pernah saya pakai. Kalau misalkan saya pakai, suaranya juga hampir mirip gitu loh. Suaranya bakal lebih bagus kalau misalkan dekat kayak gini. Masa kan nggak mungkin saya pegang kamera di dekat begini, kan kelihatannya pori-pori doang, bos. Nah, makanya saya kalau gunain kayak gini lebih untung gitu. Nggak harus beli yang mahal. Pertama. Terus kedua, ini barang jadi lebih berguna gitu loh. Gimana guys, suaranya mantap gak ya? I love it, man. Let's go, bitch. Guys, jadi ini adalah hasil rekaman audionya di ruangan yang ini. Dan ini tuh tempatnya sedikit bergema. Mungkin kalian bisa lihat perbedaannya. Suara rekaman dari mikrofon kamera Sony-nya langsung, atau kamera Canon-nya langsung, atau kamera mikrofon yang biasa saya pakai itu langsung dari HP iPhone saya, iPhone XR. Dan ini saya nyoba pakai yang Zoom H1N ya. Ini di ruangan yang lumayan bergema kalau bisa dibilang. Mungkin bisa langsung pengetesan suaranya ya. Tes pengetesan suara dari kamera Sony. Tes pengetesan suara dari kamera Canon. Tes pengetesan suara dari mikrofon iPhone XR. Tes pengetesan suara terakhir dari Zoom H1N yang baru kemarin saya unboxing. Ya, jadi gimana perbedaannya? Mungkin kalian bisa nilai sendiri perbedaannya antara mikrofon yang selama ini saya pakai ya. Oke guys, dan di sini itu juga bisa gunain mikrofon tambahan, yaitu ini mikrofon yang kemarin yang sudah saya rakit, terbuat dari Rode yang sudah tidak pernah dipakai. Jadi saya jadiin clip on. Mungkin kita bakal ganti menggunakan clip on yang ini ya.
Oke guys, dan sekarang ini saya ngetes menggunakan clip on yang sudah saya buat kemarin yang dari Rode itu, yang Rode Go, Rode mikrofon Go yang nggak pernah saya pakai sama sekali, dan akhirnya saya buat menjadi clip on seperti ini ya. Dan di mikrofon ini, di Zoom H1n ini tuh bisa gunain monitoring kayak gini. Jadi kalau misalkan untuk film biasanya itu gunain pakai headset dari kayak gini, pakai nggak clip on, biasanya pakai boom, pakai ini terus disambungin ke boom, terus itu ada monitoring pakai headset ya. Jadi untuk tahu kalau misalkan ada suara yang bocor atau enggak ya. Jadi mikrofon Zoom H1n ini bisa digunain langsung, bisa pakai internal kayak pakai clip on atau pakai boom, dan bisa juga ada monitoringnya yang bisa gunain headset, yang dimana itu jadi kalian bisa dengar kalau misalkan ada kebocoran. Tapi biasanya kalau misalkan untuk YouTuber menurut saya nggak perlu pakai kayak gini segala monitoring, karena yang penting itu mikrofonnya doang, walaupun nggak pakai internal atau eksternal kayak gini, kayak clip on atau apapun, langsung dari sininya menurut saya nggak masalah, suaranya masih bagus-bagus aja. Mungkin kalian bisa coba dengar sendiri. Tapi kalau menurut saya untuk monitoring ini nggak begitu penting, kecuali kalian mau buat film pendek ya. Kalau untuk YouTube doang menurut saya nggak terlalu perlu. Bahkan saya selama ini bertahun-tahun malah nggak beli mic kayak gini tuh masih berjalan aja dan bisa-bisa aja ya. Jadi nggak ngaruh sebenarnya guys. Audio itu sangat penting. Cuman kalau misalkan selagi masih bisa ditonton dengan layak, menurut saya nggak begitu masalah ya. Oke guys, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Mungkin kalau kalian yang mau beli, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Walaupun saya tahu pasti ujung-ujungnya nggak bakal saya masukin juga di deskripsi ya, tapi kalian bisa lihat sendiri. Udah saya kasih tahu juga nama barangnya apa, Zoom H1n. Zoom H1n, kalian bisa cari sendiri di toko online kayak di Tokped, Lazada, di Shopee, itu ada semua. Itu dijamin aman karena udah termasuk tempat belanja online paling aman ya. Kalian bisa cari sendiri ntar cuy. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.